Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membagikan buku Seni Mendengarkan. Dalam bab 19 dan 20-nya dikatakan tentang rahasia jalan yang diluruskan. Dikatakan dalam buku ini, untuk kita punya jalan yang diluruskan adalah percaya. Kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan dengan segenap hidup kita gitu. Aku masih belajar on progress untuk yang benar-benar namanya percaya. Yes, aku selalu ngomong aku percaya gitu. Tapi selalu questioning in my heart reaksi hatinya gitu. Apakah reaksi hati seperti itu benar-benar percaya dengan Tuhan? Apakah benar-benar dengan bersandar kepada Tuhan, rely on Tuhan gitu. Dan kita harus realize akan hal itu, dan dikatakan dalam Alkitab tugas kita hanyalah percaya kepada Tuhan sehingga Ia mengatur keadaan sedemikian rupa sehingga kita mengalami sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Dan siapa yang gak mau sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita selalu berdoa sesuai kehendak Tuhan. Tapi sometimes ketika kita berdoa dan kita taruh, sebenarnya kita gak benar-benar taruh gitu. Karena kita masih, kok gak seperti ini ya? Kok gak, harusnya bukannya begini ya? Itu adalah salah satu salah satu reaksi di mana kita tuh belum sepenuhnya percaya. Dan kalau itu yang Tuhan mau, lakukan. Kalau emang gak sesuai dengan desire kita, toh emang kita maunya sesuai desire Tuhan, kenapa kita mengatakan kita maunya seperti A, B, C gitu? Kita tuh, percayalah, kita belum tahu sesuai petnya Tuhan tuh seperti apa gitu. Kita berdoa kita mau seperti dalam petnya Tuhan, tapi sometimes kita belum tahu jalan Tuhan tuh kemana. Dan seringkali kita struggle and menangisi, sedih, kecewa, takut. Banyak hal yang membuat kita tuh gak rely lagi on Him dan membuat kita questioning why God, padahal itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Dan aku belajar untuk aku benar-benar rely on Tuhan. Whatever it happen, I just believe and only believe gitu. Dan itu yang aku pelajarin gitu. Dan di bab 20 tentang bagaimana menangani suara orang-orang gitu. Sometimes setiap iman kita itu mulai kendor, mulai pudar, itu karena perkataan orang. Kita udah lagi gak dengar suara Tuhan, kita udah lagi gak dengar suara Roh Kudus, padahal kita itu sebenarnya harusnya mengikuti suara Roh Kudus, suara Tuhan gitu, instead of suara orang-orang, pujian manusia, perkataan manusia gitu. Dan di bab ini pun aku juga masih belajar belum sepenuhnya untuk yang namanya benar-benar berpegang pada suara Tuhan, suara Roh Kudus, bukan lagi suara dominan majority around me gitu. Dan bukan lagi untuk mendapatkan promosi yang berasal dari orang-orang, tapi melainkan menginginkan ambisi ilahi itu jadi dalam hidupku, menjadikan karakter Kristus itu mau ada dalam hidupku. Dan aku percaya gitu, ketika kita menaruh semua kepercayaan, kita tahu suara Tuhan dan kebas counter attack setiap suara jiwa, suara orang-orang di sekitar kita, pasti kita bisa mengikuti suara Tuhan. Kita pasti bisa mengikuti promosinya Tuhan gitu. Dan emang gak gampang. Praktek reaksi gejolak hatinya tuh gak semudah ngomong sekarang gitu. Dan proses. Tapi aku percaya biar Roh Kudus itu bekerja dalam hidupku, biar suara Roh Kudus yang keluar, dan apa yang aku ikutin itu suara Roh Kudus gitu. Dan itu yang aku doain sih, biar apa ya, hidupku bukan atas apa kata orang, melainkan hidupku karena Tuhan sudah rekayasakan sebelum aku hidup untuk menjadi seperti apa. Dan aku mau biar rencana Tuhan, rekayasa Tuhan yang jadi dalam hidupku. Itu aja, thank you.